Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen, akan membawakan sebuah materi yang berjudul pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi adapun tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi industri. Jadi tidak berlama-lama, di sini saya Rizky Anggiani Simbolon akan membahas tentang apa sih pelatihan dan pengembangan itu, apa sih pengertiannya gitu ya kan. Jadi, pelatihan ini adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknik untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengembangan itu diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan atau organisasi, lembaga atau instansi pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan dan pengembangan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan tersebut yaitu diantaranya yang pertama untuk meningkatkan produktivitas, yang kedua untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, yang ketiga untuk meningkatkan ketepatan dalam perencanaan tenaga kerja, yang keempat untuk meningkatkan semangat kerja, yang mana suatu rangkaian reaksi yang positif dapat dihasilkan dari program pelatihan perusahaan yang direncanakan dengan baik. Yang kelima yaitu untuk menarik dan menahan tenaga kerja yang baik. Yang keenam untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir yaitu untuk menunjang pertumbuhan pribadi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki Damani. Bagian C. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan dan pengembangan adalah: 1. Manfaat umum, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. 2. Manfaat bagi perusahaan, mengarahkan kemampuan dan lebih bersikap positif terhadap orientasi pada keuntungan, memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pada semua tingkat perusahaan, membantu orang mengidentifikasi tujuan perusahaan, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik, memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan. 3. Manfaat bagi individual, membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan pemecahan masalah yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda Makfiroh. Ini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu jenis pelatihan dan pengembangan. Terdapat pendekatan untuk pelatihan. Menurut Shimamura, ada 5 jenis pelatihan yang diselenggarakan. Yang pertama, pelatihan ulang. Yang kedua, pelatihan
pelatihan keahlian. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional. Yang keempat, pelatihan tim. Yang kelima, pelatihan kreativitas. Menurut Safarudin, terdapat perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan tujuannya meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini, sedangkan pengembangan meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Selanjutnya, sasaran di pelatihan adalah peningkatan bekerja jangka pendek, sedangkan pengembang peningkatan bekerja jangka yang sangat panjang. Selanjutnya, orientasi di pelatihan, orientasi kebutuhannya jabatannya sekarang, sedangkan orientasi di pengembangan kebutuhan jabatannya dapat terencana dan perencanaan. Selanjutnya, efek terhadap karir, yaitu di pelatihan keterkaitan dengan karir relatif sangat pendek, sedangkan di pengembangan keterkaitan dengan karir relatif sangat panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan Saudara Rizky Aryansyah. Hai, kembali lagi dengan saya Rizky Aryansyah. Di sini saya ingin mengulik atau membahas tentang teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Mungkin teman-teman juga belum mengetahui ya, bagaimana sih teknik-teknik pelatihan dan pengembangan itu. Nah, di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman mengenai teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Program-program pelatihan dan pengembangan ini tentunya dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, mengurangi absensi dan perputaran, serta perbaikan kepuasan kerja. Sebenarnya ada dua kategori program pelatihan pengembangan manajemen menurut Desenzo dan Robbins pada tahun 1999. Yang pertama ada itu metode praktis atau on the job training, dan yang kedua ada itu teknik-teknik presentasi informasi dan metode simulasi atau off the job training. Nah, masing-masing kategori itu mempunyai sasaran pengajaran, sikap, konsep atau pengetahuan ataupun keterampilan utama yang berbeda dalam pemilihan teknik tertentu untuk digunakan pada program pelatihan dan pengembangan pada beberapa trade-off. Ini berarti tidak ada satu teknik yang selalu baik. Metode itu tergantung pada sejauh mana suatu teknik memenuhi faktor-faktor. Yang pertama itu ada faktor efektivitas biaya, yang kedua isi program yang dikehendaki, yang ketiga kelayakan fasilitas-fasilitas, yang keempat itu preferensi dan kemampuan peserta, yang kelima preferensi dan kemampuan instruktur atau pelatih, dan yang keenam itu ada prinsip-prinsip jabatan. Tadi di awal saya sebutkan bahwasanya ada dua kategori dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu ada on the job training, yang merupakan metode pelatihan yang paling banyak digunakan karyawan untuk dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervise langsung oleh seorang pelatih yang berpengalaman. Biasanya itu karyawan-karyawan yang udah lama bekerja di perusahaan itu. Dan ada berbagai macam teknik yang dapat digunakan dalam praktek ini. Yang pertama itu ada rotasi jabatan, yang kedua ada latihan instruksi pekerja, yang ketiga ada magang, yang keempat ada coaching, dan yang kelima ada penugasan sementara. Dan yang kedua ada tadi off the job training, yang merupakan pendekatan ini karyawan peserta latihan itu menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya, dengan tujuan utamanya itu untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep ataupun keterampilan para peserta. Dan biasanya ada metode-metode yang digunakan. Yang pertama itu ada studi kasus, kuliah, studi sendiri, program komputer, dan kompensasi ataupun presentasi. Implementasi program pelatihan dan pengembangan ini berfungsi sebagai proses transformasi. Misalnya karyawan yang tadinya tidak terlatih diubah menjadi karyawan yang berkemampuan dan berkualitas dalam bekerja, sehingga dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Sultan Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan melanjutkan
penjelasan tentang kelemahan pelatihan dan pengembangan. Beberapa kelemahan pelatih dapat menyebabkan gagalnya sebuah program pelatihan. Dan suatu pemahaman terhadap masalah potensial ini harus dijelaskan selama pelatihan pada trainer. Dan kelemahan-kelemahan itu tersendiri meliputi ialah yang pertama, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Yang kedua, partisipan tidak cukup memotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali kepada pekerjaannya. Yang kelima, informasi, biaya, manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Yang keenam, ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Yang ketujuh ialah peran utama penyedia atau atasan tidak diakui. Yang kedelapan, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Dan yang terakhir ialah yang kesembilan, sedikit atau tidak adanya persiapan untuk tindak lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami jabarkan hari ini dapat menambah wawasan kita semua, khususnya kami sebagai pemateri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.